Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas, dan transparan. KKP juga diminta berkomunikasi lintas kementerian dan lembaga agar hasilnya bisa maksimal. Aksi pengendara mobil mengeluarkan senjata api ke petugas SPBU Rest Area Kilometer 10 Tol Jagorawi yang viral di media sosial. Selamat pagi, apa kabar Indonesia pagi hari ini pemirsa? Kami awali dengan informasi kebakaran di mana satu rumah dan toko kelontongan di Jalan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hangus dilalap si jago merah. Dalam video, kobaran api yang sangat besar mengakibatkan seluruh rumah dan toko kelontongan terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga dan 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung ini diturunkan ke lokasi. Dan menurut kesaksian salah satu warga, api berasal dari rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya. Sebelumnya sempat terdengar ledakan dari kabel, diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ini ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Berita selanjutnya ini masih terkait kebakaran, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gerai ayam goreng di Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Dari video amatir yang terlihat, api telah membesar mengepul di bagian atas toko. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke toko sebelah. Dalam waktu 30 menit, api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi-pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Tadi kita udah lihat ya bagaimana dua berita pertama kita ini soal api. Tentunya juga membakar semangat kita untuk menyampaikan beragam informasi menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita punya informasi apa? Tapi harus tetap waspada dengan api, jangan sampai terjadi kebakaran. Betul sekali. Jadi kita ada apa nih hari ini? Kita akan membahas mengenai air. Air, ini air laut. Biru-biru. Pantesan kostumnya biru-biru. Cocok nih. Ini masih terkait dengan pagar yang ada di laut. Betul. Seperti tadi aku bilang nih, pagar makan lautan kayaknya nih. Soalnya pagarnya nggak selesai-selesai sepertinya. Padahal kemarin juga udah dipanggil ya ke Komisi 4 dan juga KKP untuk dimintai keterangan terkait bagaimana permasalahan terkait kasus pagar laut ini. Jadi gimana? Katanya tanggung, katanya tanggung-tanggung gitu, belum beres. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Namun kita akan sampaikan dulu informasi pilihan untuk pemirsa di mana seorang istri nekat membakar rumahnya sampai hangus usai cekcok dengan suaminya. Beginilah kondisi rumah milik Siti dan Ardianto, warga Kampung Tareta, Desa Pesisir Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang ludes pasca terbakar hebat. Sebelumnya dikabarkan Pak Sutri ini terlibat cekcok rumah tangga dan dengan emosi sang istri langsung menyiramkan bensin yang dibelinya ke bangunan rumah. Kemudian
membakarnya menggunakan korek api. Aksi sang istri awalnya sebatas menggertak suaminya saja. Namun, percikan api yang kadung membesar dan sulit dipadamkan membuat api menjalar kemana-mana. Beruntung, warga sekitar ikut membantu untuk memadamkannya. Namun akibat pasangan suami istri ini mengaku mengalami luka bakar di kedua kaki dan tangannya hingga harus menjalani perawatan intensif. Kasus ini sempat ditangani oleh polisi, namun pihak keluarga menempuh jalan kekeluargaan dan keduanya saling berdamai karena hanya dipicu adanya kesalahpahaman. Ini kalau lihat dari beritanya tidak boleh sebenarnya ya menggertak seperti ini karena jadinya kenyataan. Apalagi pakai api, bensin ini udah ini cepat menjalarnya. Jadinya membahayakan dan akhirnya menyesalkan. Oke, kita ke berita lainnya ini pemirsa. Seorang perempuan mengamuk tebas kekasih pakai parang hingga terluka karena kesal saat menagih hutang. Ya, beginilah aksi seorang perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang viral di media sosial saat menganiaya kekasihnya sendiri. Perempuan ini mengamuk sambil merusak motor milik korban. Belum puas, sang perempuan kemudian menebas kaki kekasihnya dengan parang sehingga mengalami luka serius. Amarahnya semakin memuncak karena perempuan ini juga membanting motor korban yang terparkir di dalam rumah. Tidak terima dianiaya oleh kekasihnya sendiri, korban kemudian melapor ke kantor polisi. Akhir-akhir ini memang KDRT justru wanita yang melakukan, agak serem ya. Lagian ini sesama antar kekasih, hutang piutang. Nggak ngerti deh, ini yang ditagih. Ini kalau duit emang panjang urusan di gua. Kita ke informasi dari Cianjur. Pemirsa, 2 WNA Timur Tengah menghipnotis seorang kasir di Cianjur, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura berbelanja, namun kenyataannya malah mengambil uang dari dalam laci kasir. Aksi 2 WNA Timur Tengah ini terekam kamera pengawas dan mereka menghipnotis seorang kasir di toko buah di Jalan Pramuka, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Para pelaku sebelumnya berpura-pura belanja, namun kemudian salah seorang pelaku berdalih menukarkan uang kepada kasir. Tanpa sadar, karyawan toko menuruti permintaan pelaku mengeluarkan uang yang ada di laci kasir dan memberikan uang sejumlah Rp600.000. Pelaku lalu memegang uang tersebut, memasukkannya ke dalam kantong dan langsung melarikan diri. Korban baru sadar kehilangan saat akan menyetorkan uang kepada pemilik toko, dan atas kejadian ini, meski kehilangan uang, pemilik toko tidak melaporkannya ke pihak kepolisian. Ini obatnya kalau tidak mau terhipnotis, jangan kebanyakan bengong biasanya. Oke pemirsa, kita sekarang akan ke berita lainnya lagi nih. Ada banjir setinggi hingga 3 meter merendam permukiman warga di 4 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan sebanyak 2.524 kepala keluarga atau 11.776 jiwa terdampak banjir. Hingga hari ketiga Kamis kemarin, banjir masih merendam 4 kabupaten yaitu Sambas, Singkawang, Bengkayang, dan Landak. Sementara untuk wilayah di Kabupaten Landak diantaranya Desa Darit dan Desa Ansang. Banjir yang terjadi di Desa Darit dinyatakan sebagai bencana terparah dalam sejarah desa tersebut. Warga tak menyangka derasnya air dari hulu sungai Banyuke menerjang pemukiman dengan cepat. Air langsung merendam rumah-rumah warga di dataran rendah, terutama di sekitar Dusun Pemantas, Hilir Tengah, dan Teluk Batu. Hujan deras yang terus turun serta listrik padam membuat warga semakin panik. Warga terpaksa mengungsi mencari perlindungan di rumah kerabat dan keluarga yang berada di lokasi yang lebih tinggi. Tim gabungan yang terdiri dari warga, pemerintah desa, Koramil, Polsek, BPBD, dan BNPB berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir. Para korban banjir pemirsa sangat membutuhkan bantuan logistik seperti bahan pangan dan obat-obatan. Selain itu, dapur umum dan perahu karet juga sangat dibutuhkan untuk membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Ternyata cuaca banjirnya buruk cukup ini parah ya. masih terus mengintai ya. Iya. Malah ya. Tetap jaga kondisi, waspada dengan kondisi lingkungan sekitar. Karena lagi banyak banjir dan juga longsor nih. Iya. Kita ke informasi berikutnya. 2 orang terseret arus sungai saat warga tengah berupaya membersihkan tumpukan kayu di jembatan akibat terjadi banjir di wilayah Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Beginilah mencekamnya jembatan Palanggaran di wilayah Kecamatan Blega ini yang ambruk diterjang air banjir dari sungai yang meluap. Derasnya arus air sungai bercampur material kayu dan sampah lainnya secara cepat meruntuhkan jembatan penghubung antar kampung ini. Dalam rekaman video tampak warga sedang melakukan pembersihan tumpukan kayu di badan jembatan. Warga kemudian panik dan berhamburan menyelamatkan diri saat jembatan ambruk. Naas beberapa yang masih berada di sungai dan di atas tumpukan bambu ini ikut terseret oleh arus sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan warga berharap jembatan dapat secepatnya diperbaiki agar bisa kembali diakses oleh warga. Oke, kita sekarang masih akan menyampaikan berita cuaca buruk. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanggul jebol di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Banjir menerjang jalur rel kereta api yang berada di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Rute perjalanan kereta api pun terhambat lantaran jalur kereta mengalami longsor. Tercatat sebanyak 16 desa di 7 kecamatan terdampak banjir. Ya, itu tadi informasi terkait dengan bencana-bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tapi satu hal yang juga penting untuk kita ketahui pagi ini adalah informasi lalu lintas. Betul, iya, sudah ada Brigadir Yasinta ya, yang berada di Selipi yang akan mengabarkan bagaimana kondisi lalu lintas di sana. Silakan Brigadir Yasinta. Ya baik, terima kasih Philip dan juga Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Selipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran. Khususnya di via jalur tol dari arah Semanggi maupun di ruas arteri dari arah Semanggi atau Palmerah yang akan menuju Grogol, begitupun arah sebaliknya. Namun perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Sementara hal yang sama juga terlihat dari Grogol maupun Petamburan yang akan menuju Cawang, di mana kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang. Selepasnya kondusif lancar dan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena banyaknya pertemuan arus kendaraan. Dan di kawasan ini juga terdapat banyak pejalan kaki yang berlalu lalang serta kendaraan roda 2 yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Selain itu di kawasan ini juga terdapat jalur putar arah tepat di bawah flyover Selipi, khususnya dari arah Grogol yang akan memasuki gerbang tol Selipi 1. Untuk itu kami himbau para pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda dan menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya.
Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa selama libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan perayaan Tahun Baru Imlek, ketentuan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta akan ditiadakan mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Januari 2025 mendatang. Selain itu, Korlantas Polri juga akan melakukan pembatasan operasional angkutan barang hingga rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kepadatan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 215 kasus laka lantas, dengan rincian 31 meninggal dunia, 23 luka berat, dan 261 luka ringan. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Selipi, Jakarta Barat. Kembali ke studio, silakan Philip dan Mala. Terima kasih Brigadir Yasinta, informasi lalu lintas dari kawasan Selipi, Jakarta Barat. Tadi yang paling saya catat dari informasi Brigadir Yasinta adalah besok sudah mulai long weekend. Libur panjang udah pasti itu. Kayaknya Andi Kumala udah mau libur nih. Ya dan ganjil genap di Jakarta dihilangkan. Nah, udah mau Imlek, gongsi angpau, kayak angpau. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi karena Andi Kumala juga udah pegel pakai heels terus. Dan kami akan kembali dengan berita ini, Presiden Prabowo Subianto yang sudah terbang menuju New Delhi untuk memenuhi undangan dari pemerintah India. Sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto Kamis kemarin bertolak ke New Delhi, India, melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Keberangkatan Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan dari pemerintah India. Selain hadir sebagai tamu kehormatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik India ke-76, Presiden Prabowo pun dijadwalkan melakukan serangkaian agenda penting lainnya untuk menjalin kerjasama antara dua negara. Saya di situ tentunya melaksanakan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India, yaitu 26 Januari 2025. Tentunya saya akan lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India dan Perdana Menteri India. Saya juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh industri, tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha dari India yang ingin investasi di Indonesia. Di situ juga hadir perwakilan dari Kadin kita. Perayaan HUT ke-76 Republik India akan dimeriahkan pula parade atau defile dari pasukan TNI Republik Indonesia yang diundang menjadi kontingen kehormatan. Dari Jakarta, Fatima Albar, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Iya, ternyata Presiden ke India dalam rangka hari ulang tahun Republik India ya. Betul. Di dalam negeri juga ada yang ulang tahun. Ada ulang tahun, betul sekali. Iya, selamat ulang tahun untuk ulang Ibu tahun Megawati dulu. Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Kemarin, Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri merayakan hari ulang tahunnya yang ke-78 tahun dengan sederhana. Megawati menggelar acara ulang tahun di kediamannya di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Tampak hadir iring-iringan kendaraan tamu undangan yang keluar masuk termasuk dua kader PDIP, Basuki Cahayapurnama dan Ganjar Pranowo. Tidak hanya politisi PDIP saja yang hadir, sejumlah mantan menteri, para sahabat Megawati pun juga hadir. Tidak ada acara khusus yang diadakan,
suasana lebih kepada acara kekeluargaan dan keakraban terhadap teman dekat saja. Bu Mega ditunggu makan-makannya ya. Anda tidak diundang kemarin ya, bukan circle. Panggil. Oke pemirsa, kita ke berita lainnya. Ini ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang memastikan pejabat BPN sudah diperiksa terkait penerbitan sertifikat di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, Nusron Wahid juga memutuskan untuk mencabut sebagian besar sertifikat hak guna bangunan yang kemarin sempat ramai muncul ke publik. Betul. Begitu, Andi Kumala. Ini pernyataannya. Baik, jadi Menteri ATR Nusron Wahid ini memutuskan untuk mencabut ya. Kemarin yang sudah diungkapkan siapa-siapa saja yang pemilik SHGB dan SHM itu. SHM karena memang ini kan menyalahi aturan karena ini sudah masuk di wilayah kelautan, sementara HGB dan juga SHM ini untuk wilayah darat. Betul. Jadi kita akan simak bagaimana ya. Dikasih sertifikat Itu kan? dia tanggapan dari Nusron Wahid. Intinya semua yang terlibat dalam proses sertifikasi SHGB maupun SHM yang ada di luar garis pantai, karena itu pasti cacat material akan kami evaluasi. Nah, bentuk evaluasinya apa sedang kami rumuskan. Tapi yang jelas mereka hari ini sudah dipanggil oleh Inspektorat selaku APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan surat edaran atau surat keputusan bersama SKB 3 Menteri terkait kegiatan pembelajaran atau libur Ramadan sudah ditandatangani. Hal tersebut disampaikan Abdul Muti usai menghadiri rapat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Rabu sore. Muti menjelaskan bahwa SKB 3 Menteri tersebut berisi beberapa poin, yaitu mengenai aturan minggu pertama pembelajaran di rumah pada bulan Ramadan, kemudian 2 minggu pembelajaran di sekolah, serta minggu terakhir Ramadan kembali pembelajaran di rumah. Jadi selang-seling nih ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, meski sudah ditandatangani oleh 3 menteri, namun masih menunggu proses pengumuman resmi dari pemerintah mengenai pembelajaran sekolah dan libur selama bulan Ramadan. Jadi ternyata nggak libur full, tapi dibikin selang-seling. Minggu pertama ada skemanya ya. Minggu pertama Enggak memang dikasih libur, kemudian masuk sekolah dan minggu ketiga libur lagi. Ya nanti tunggu sampai keluar aja. Tapi dipastikan dihapus, Prof. Dipastikan dihapus. Ditunggu saja sampai betul-betul keluar. Apanya? Untuk kepastian. Nah itu tanggal Pak Mensos naik. Tapi dipastikan dihapus kan, Prof. Di konsep Tunggu saja, sabar aja, sabar. Skema sabar dulu. Sabar dulu. Presiden apakah benar dihapuskan tuh? Apa? Skema yang diberikan Presiden apakah dihapuskan zonasi itu? Skema yang diberikan ke Presiden. Ya tunggu saja sampai itu keluar ya. Tunggu saja. Kemarin itu soal pembelajaran selama bulan Ramadan itu sudah, yang itu kan sudah juga banyak teman-teman media sudah memuat ya. Isinya kan minggu pertama itu pembelajaran di rumah, kemudian 2 minggu pembelajaran di sekolah, kemudian minggu akhir Ramadan pembelajaran di rumah lagi sambil mudik dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mereka tetap saja walaupun tidak pembelajaran di sekolah, tetap ada kegiatan-kegiatan terstruktur yang dikoordinasikan oleh guru. Hingga selama mereka belajar di rumah itu ya tetap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalnya membaca atau menulis atau kegiatan lain, sehingga tidak murni libur tapi pembelajaran di rumah. Tapi tidak ada pembelajaran daring ya, hanya kegiatan terstruktur yang disampaikan oleh guru.
Ya, pemirsa, kita juga ada informasi terkait Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah agama selain Islam diharapkan mengisi waktu libur Ramadan dengan kegiatan pembinaan kerohanian. Jadi anak Philip juga harus belajar rohani. Ikut rohani, jadi ikut merasakan suasana Ramadan begitu ya. Tapi PR juga nih buat Andi Kumala. Ada 3 yang mesti diurus di rumah kalau libur semua begitu. Dan pemirsa, kami juga masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi tentunya untuk melihat bagaimana ada informasi terbaru yang bikin geger. Ada penemuan mayat wanita dalam koper. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, 3 dari 5 saksi yang juga korban memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan pelecehan seksual dengan terdakwa difabel Iwas alias Agus di Pengadilan Negeri Mataram. Dalam sidang yang berlangsung tertutup ini, terdakwa Agus membantah sejumlah kesaksian korban. Sidang kasus dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa difabel Iwas alias Agus kembali digelar Pengadilan Negeri Mataram. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan para saksi dan sebanyak 5 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum, 3 diantaranya adalah korban. Kuasa hukum terdakwa menjelaskan terdapat perbedaan keterangan antara para saksi korban dan penjelasan yang diberikan oleh terdakwa, termasuk 2 versi rekonstruksi yang digelar oleh polisi. Kuasa hukum terdakwa juga menyebut sebagian kesaksian para saksi korban disangkal oleh terdakwa Agus. Tim kuasa hukum nantinya secara detail akan memberikan tanggapan dalam pledoi. Dari Mataram kita bergeser ke Lampung. Ada seorang petani kopi di Kabupaten Lampung Barat, Lampung tewas mengenaskan akibat keganasan hewan buas yang diduga harimau Sumatera. Saat ditemukan petugas, jasad korban sudah tak utuh dan jenazah korban diduga telah diseret oleh hewan buas sejauh 1 km dari lokasi kejadian. Ya, inilah proses evakuasi jenazah Zainuddin, 28 tahun, seorang petani kopi yang ditemukan tewas mengenaskan ketika pergi berkebun di Pekon Kegeringan, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat, Lampung. Kejadian ini bermula pada hari Minggu 19 Januari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Zainuddin pergi bersama kakaknya Romidi untuk menggarap kebun kopi mereka yang bersebelahan di Pemangku Kubu Balak. Ketika sang kakak sudah selesai menggarap kebunnya, ia beranjak pulang sembari melihat ke kebun yang digarap korban. Karena korban tak ada di tempat, Romidi pun lanjut pulang walaupun masih merasa aneh karena sang adik tiba-tiba menghilang. Kecurigaan Romidi semakin besar ketika istri korban yang berada di Pulau Jawa menelpon dan memberi kabar bahwa korban sudah 2 hari menghilang dan tidak bisa dihubungi. Cukup berbahaya juga ya binatang-binatang buas jika berkeliaran. Kalau tadi diterkam harimau, ini diterkam buaya. Seorang nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, Provinsi Riau tewas diterkam buaya ketika mencari siput di pinggiran sungai. Geger puluhan warga melakukan penyisiran sungai mencari warga yang hilang oleh diterkam buaya. Korban dikabarkan hilang sejak Rabu sore ketika ingin mencari siput bersama 5 rekannya di Sungai Trok, Dusun Sungai Rumah Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Akhirnya korban dapat ditemukan setelah 5 jam berlalu dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Menurut kepala desa setempat, sudah 13 kasus penyerangan buaya yang terjadi di desa ini, 3 orang diantaranya tewas. Tentunya ini menjadi catatan penting ya, ketika hewan-hewan buas ini sudah mengganggu ataupun memasuki pemukiman warga. Harus waspada, dan juga ada tindakan cepat dari pemerintah ya untuk mengantisipasi kembali jatuhnya korban.
Ya pemirsa, kita ke berita lainnya. Ini ada sesosok mayat wanita setengah telanjang ditemukan warga dalam sebuah koper merah di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi digemparkan penemuan koper warna merah di selokan area pembuangan sampah kemarin. Saat dibuka, di dalam koper tersebut terdapat sesosok mayat wanita setengah telanjang. Polisi dan tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Hingga kini polisi belum bisa mengidentifikasi jasad wanita dalam koper karena kondisi jasad sudah tidak utuh. Mayat korban mutilasi ini dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan otopsi. Ya pemirsa, untuk mendalami terkait dengan kasus mutilasi di Ngawi ini, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Philip dan Mbak Mala. Iya Pak Joshua, kita ingin tahu sejauh mana saat ini penyelidikan kepolisian, apakah sudah ada dugaan ataukah tanda-tanda apa atau siapa pelaku dari mutilasi ini, Pak? Ya, jadi dapat kami sampaikan sampai saat ini Satreskrim Polres Ngawi terus berupaya mengumpulkan alat bukti. Dengan kemarin setelah kita menerima informasi dari masyarakat, kita melakukan cek dan olah TKP, kemudian melakukan evakuasi terhadap koper yang berisi mayat seorang wanita. Kemudian kami juga melakukan otopsi terhadap mayat tersebut. Hingga saat ini kami masih berusaha mengumpulkan keterangan-keterangan yang relevan dan petunjuk-petunjuk terkait dengan perkara ini. Pak Kasat, untuk awal penemuan mayat dalam koper ini sebenarnya polisi mendapatkan keterangan dari siapa dan apakah sejauh ini identitas dari mayat tersebut sudah dikantongi oleh polisi? Ya, jadi ini berawal dari kemarin, tepatnya hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, kira pukul 7.45 pagi hari, kami menerima informasi dari salah seorang warga masyarakat yang kebetulan saat hendak membuang sampah di lokasi tempat pembuangan sampah, dia menemukan adanya sebuah koper yang berbau menyengat. Sehingga atas dasar tersebut kemudian dia menghubungi saudaranya untuk mengangkat koper tersebut dari parit ke daratan, kemudian dibuka. Setelah berusaha untuk dibuka, tidak sampai penuh, kemudian tercium bau menyengat dari koper tersebut, sehingga dilaporkan ke Polres Ngawi. Kemudian kami, Satreskrim Polres Ngawi, beserta dengan tim identifikasi, bergerak untuk cek dan olah TKP. Kemudian kami evakuasi koper tersebut ke RSUD dengan menggunakan ambulan, kemudian kami lakukan otopsi. Setelah kita buka isi koper tersebut, dapat dipastikan bahwa isi koper tersebut adalah seorang mayat wanita yang mana sudah tidak utuh lagi. Jadi tanpa kepala, kemudian di bagian kaki sebelah kiri terpotong sampai pangkal paha dan kaki sebelah kanan terpotong sampai lutut. Untuk saat ini kami masih berusaha untuk mengidentifikasi dari korban. Ya Pak Kasat, apakah hingga saat ini juga tidak ada warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya di wilayah Polres Ngawi, Pak? Ya, sampai saat ini masih kita berusaha untuk identifikasi.
Mungkin ini ada ciri-ciri korban yang perlu kami sampaikan juga, yang mana ini bisa menjadi petunjuk. Barangkali ada warga masyarakat yang merasa kehilangan atau mengenali ciri-ciri dari korban. Untuk ciri-ciri mayat yang kita amati, yaitu berjenis kelamin wanita, tinggi badan kurang lebih 152 cm, usia antara 20 sampai 35 tahun, untuk warna kulit kuning langsat mengarah ke putih. Kemudian terdapat indik piercing kepada perut, tepatnya di atas pusar. Kemudian juga ada ciri-ciri tahi lalat di atas pinggang samping kiri. Baik. Mudah-mudahan dengan ciri-ciri ini ada anggota keluarga yang mungkin mengenali ciri-ciri tersebut, betul, dan bisa segera melaporkan ke Polres Ngawi. Pak Kasat, kita juga ingin tahu Pak, apakah ini kan mohon maaf ini adalah kasus mutilasi, apakah bagian tubuh yang hilang itu juga sudah ada informasi mungkin ditemukan atau belum Pak? Belum, sampai saat ini kita juga berusaha untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Kemudian kami juga melibatkan tim dari Polda Jatim, dari Ditreskrim kemudian Bitlapor Polda Jatim, kemudian juga rekan-rekan dari jajaran Satreskrim di Polres Polda Jatim. Baik, Pak Kasat, kalau dari video yang kita lihat bersama ini, lokasi pembuangan mayat dalam koper ini sepertinya bukan jalur utama yang sering ataupun banyak dilalui oleh masyarakat. Apakah kemudian mayat ini dicurigai dibuang oleh pelaku setelah melakukan pembunuhan dari luar kota atau seperti apa, Pak? Betul, jadi ada kemungkinan TKP awal atau TKP di mana peristiwa pembunuhan terjadi itu di luar Kabupaten Ngawi. Jadi masih perlu kita dalami dan kita terus mengumpulkan informasi dan juga bekerja sama dengan Polda Jatim serta rekan-rekan dari Satreskrim jajaran Polres Ngawi lingkungan Polda Jatim. Sementara itu, apakah sejauh ini Polres Ngawi juga sudah mengantongi rekaman CCTV untuk kendaraan yang berlalu lalang di sana yang mungkin dicurigai membuang mayat tersebut, Pak? Betul, jadi salah satu bukti yang kami amankan tentunya CCTV. Kita berusaha untuk mengurus CCTV dari tempat di mana koper itu dibuang ke arah kedatangan dari terduga pelaku. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak AKP Joshua Peter selaku Kasat Reskrim Polres Ngawi. Semoga juga kasus ini menemukan titik terang ya. Iya, semoga siapapun pelakunya ya. Korban bisa segera diidentifikasi, betul, kemudian pelaku juga bisa segera tertangkap. Baik, terima kasih Pak Kasat atas waktunya. Selamat pagi. Sehat selalu, Pak. Baik, kita masih akan membahas beberapa informasi menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran untuk membahas keberadaan pagar laut yang menjadi perbincangan publik. Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto. Anggota Komisi 4 DPR RI yang hadir dalam rapat mengaku heran kenapa pagar laut bisa membentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya itu, banyak yang mempertanyakan siapa yang memasang. Tak hanya soal pagar laut, anggota Dewan yang terhormat juga mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan soal sertifikat yang terbit di ruang laut. Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kementeriannya telah bekerja sesuai kewenangan dan dasar regulasi. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas, dan transparan. KKP juga diminta berkomunikasi lintas kementerian dan lembaga agar bisa maksimal.
Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi kita sudah menyimak berita mengenai pagar laut gaib, di mana kemarin juga Komisi 4 telah memanggil KKP untuk membahas bagaimanakah penyelesaian lebih lanjut dan juga cepat untuk kasus pagar laut ini, Andi Kumala dan juga pemirsa. Tentunya pada pagi hari ini kami akan membahas bagaimanakah kelanjutan dari kasus pagar laut ini dengan beberapa narasumber yang telah terhubung secara Zoom ataupun daring. Sudah ada Pak Daniel Johan selaku anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi, Pak Philip. Salam. Iya. Ya. Dan juga ada Prof. Maret Prianta selaku Guru Besar Hukum Tata Ruang Unpad. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Philip. Ya. Selamat pagi, Mas Philip, Mbak Mala. Pagi, Pak. Kami mau ke Pak Daniel terlebih dahulu, Pak. Mungkin bisa diinformasikan update setelah kemarin memanggil Kementerian KKP dan sudah menggelar sidang ya selama 3 jam lebih. Sebenarnya apa kemudian permintaan dari Komisi 4 yang harus dipenuhi dalam waktu dekat dari Kementerian KKP, Pak? Ya, makasih, Bang. Jadi ada 2 hal yang utama ya. Yang pertama adalah bahwa Komisi 4 sudah meminta dengan tegas agar Menteri KKP segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan atas pagar laut ini. Kita DPR memberikan waktu 20 hari kepada Menteri KKP dan nanti seluruh hasilnya akan disampaikan di dalam raker berikut. Jadi kita akan mengundang kembali Pak Menteri raker 20 hari dari kemarin. Yang kedua adalah kita minta kementerian segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi lain untuk segera menegakkan hukum di dalam pelanggaran pagar laut ini. 2 hal itu yang utama, Bang. Baik, Pak Daniel, untuk tenggat waktu selama 20 hari ini apakah memang selama itu adalah tenggat yang telah disetujui oleh kedua pihak maupun Komisi 4 dan juga KKP, atau karena kan ini semua bukti sudah terbuka lebar begitu, apakah mungkin tidak bisa dipercepat untuk penyelesaian kasus pagar laut ini, Pak? Ya, istilah kami adalah secepat-cepatnya, tetapi kesepakatan waktu secara angka itu kami sama-sama menyepakati paling lambat 20 hari sudah harus ada hasil yang disampaikan. Paling lambat berarti, Pak, ya, berarti lebih cepat bisa memungkinkan ya, Pak, ya? Ya, apakah Komisi 4 DPR juga berencana untuk membentuk pansus, Pak, terkait dengan untuk lebih mengawasi lagi penyelidikan kasus ini biar cepat selesai, Pak? Nah, kesepakatan di internal sesama anggota, bila dalam 20 hari ini tidak ada progres yang signifikan, maka panja atau pansus itu akan menjadi langkah berikutnya. Baik. Kita akan ke Prof. Maret terlebih dahulu. Prof, tadi Komisi 4 DPR sudah menyampaikan bahwa meminta kepada Kementerian KKP untuk melakukan penegakan hukum terhadap pagar laut ini. Sebenarnya penegakan hukum seperti apa yang bisa diberlakukan untuk kasus pagar laut ini, Prof? Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kita sama-sama harus pahami terlebih dahulu bahwa pada prinsipnya setiap orang itu dapat memanfaatkan ruang, baik ruang darat maupun ruang laut, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang saat ini kita kenal ada rencana tata ruang yang sudah kita sepakati bersama. Tentu penegakan hukum harus didasarkan pada asas kepastian hukum. Jadi menurut hemat saya, penegakan hukum di satu hal, tapi di hal lain perlu juga kita identifikasi sebetulnya apa yang menjadi akar permasalahan yang terjadi saat ini sehingga kemudian banyak sekali perbedaan pendapat, kemudian dinamika yang terjadi di masyarakat, dan ke depan
seharusnya kita juga bisa membenahi begitu ya peraturan dan kebijakan supaya masalah ini tidak terjadi. Ya Prof, sebenarnya untuk kasus pagar laut ini kan sudah dilakukan pembongkaran. Apakah langkah pembongkaran pagar ini sudah tepat sebelum selesainya penyelidikan atau penegakan hukumnya, Prof? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah menurut pemahaman saya dan pendapat saya memang langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah sangat tepat. Manakala sebetulnya apakah konteks pemagaran laut ini sebenarnya ketentuannya saat ini mungkin masih terdapat kekosongan pengaturan maupun celah hukum, tapi tentu yang harus kita lakukan secara cepat adalah pemulihan fungsi dari ruang laut ini sendiri supaya kemudian dapat kembali memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Jadi saya rasa ini bisa simultan antara kemudian ke depan dalam waktu dekat dilakukan pemulihan terhadap fungsi ruang laut yang selama ini terganggu karena pemasangan pagar laut. Namun di sisi lain juga pembenahan regulasi dan kebijakan yang selama ini masih tumpang tindih di berbagai kementerian ini perlu segera diselesaikan dan tentu saja dengan melibatkan masyarakat termasuk DPR yang dalam hal ini mungkin ke depan arah politik hukum pemanfaatan ruang laut harus kita sepakati bersama agar menjamin kepastian hukum bagi pengguna ruang depan. Prof, untuk keluarnya ataupun terbitnya HGB dan SHM, ini masuknya untuk ranah hukumnya, apakah masuk ranah hukum pidana atau perdata untuk kedepannya, Prof? Baik, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa memang dalam konteks pemanfaatan ruang laut, kita memiliki beberapa perbedaan dengan apa yang kita laksanakan atau prakteknya pada ruang darat selama ini. Di ruang darat kita mengenal dua hal terminologi. Yang pertama adalah penguasaan terhadap tanah, kemudian pemanfaatan terhadap tanah. Jadi konteksnya ada tanah, kemudian sebagai sumber daya yang kita manfaatkan. Namun pada ruang laut, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita tidak lagi mengenal adanya hak pengelolaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga sebetulnya ruang laut itu penguasaannya adalah oleh negara. Nah, masyarakat ini aja kemudian dapat mendapatkan legalitas berupa pemanfaatan atau perizinan. Nah, sehingga dalam konteks bicara soal bagaimana kemudian dapat diberikan hak pada ruang laut, sepemahaman saya sekarang hal inilah yang sebetulnya belum kita sepakati secara regulasi, di mana memang beberapa regulasi masih tumpang tindih sehingga belum menjamin hukum. Namun kalau kita lihat secara historis perjalanan perkembangan pengaturan di ruang laut, memang ekspektasinya bahwa memang ruang laut itu tidak dapat dimiliki oleh individu atau ada pelekatan hak penguasaan atas perairan begitu. Nah, karena itu semua pada konteksnya tetap dikuasai oleh negara. Baik, berarti ada regulasi yang tumpang tindih dalam kasus ini menurut Prof. Maret. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Daniel. Betul. Yang merupakan pembuat undang-undang ya, pembuat regulasi bagaimana menanggapi terkait tumpang tindihnya regulasi mengenai wilayah perairan atau kelautan ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Jadi kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI, memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya,
itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPR ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, Nasdem. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang tadi kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 266 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga paham itu. Tapi kan Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga Pak, bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut Pak, tapi kan gini, mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan. Tapi kan proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah, saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah, bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pagar laut itu ada dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap pagar-pagar laut itu yang ada gitu. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan ke Pak Daniel untuk tadi memberikan komentarnya terhadap penjelasan dari Prof. Maret. Pak Daniel, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Maret bahwa tampaknya ada regulasi yang tumpang tindih. Nah, apakah setelah kejadian ini ada evaluasi regulasi pemanfaatan wilayah pesisir yang akan dilakukan oleh DPR? Ya, Pak Daniel, bisa mendengar kami, Pak? Pak Daniel, masih terhubung dengan kami, Pak Daniel? Baik, kita ke Prof. Maret terlebih dahulu ya. Baik, Prof. Maret. Kita ini kan tadi sudah melihat bagaimana tumpang tindihnya aturan di kelautan maupun di darat. Sejatinya untuk kasus pagar laut ini nantinya sebenarnya hukum laut atau hukum darat yang akan ditetapkan dalam kasus ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, kalau kita identifikasi dari regulasi saat ini, sebetulnya memang kita tidak mengenal ada kegiatan yang namanya pemagaran laut begitu dalam konteks regulasi di bidang penataan ruang. Berbeda kalau kita melihat ada kegiatan reklamasi begitu, wisata bahari, itu adalah sesuatu yang memang secara regulasi sudah diwadahi. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat bahwa sebetulnya ada kesepakatan begitu untuk pemanfaatan ruang laut dan ruang darat, walaupun setelah Undang-Undang Cipta Kerja kemudian rencana tata ruangnya sudah diintegrasikan. Tapi ada kalanya pada saat pemanfaatan itu kemudian masuk ke dalam ranah Kementerian KKP, kemudian ada ranah Kementerian ATR BPN. Nah, tadi bicara soal misalnya penguasaan, SHGB, ataupun apapun bentuk penguasaan atas tanahnya, ini yang sebetulnya PR yang harus sebetulnya kita benahi bersama begitu. Apakah kemudian berlaku pola yang dilakukan oleh penguasaan pola pada ruang darat kaitan dengan kepemilikan. Apakah kemudian juga kita ke depan sepakat atau ingin begitu ada pola yang dikatakan sebagai hak atas air, perairan atau ruang laut begitu. Nah, saat ini sebetulnya yang ada dalam politik hukum penataan ruang baik darat dan laut, kita sudah sepakati secara regulasi memang ada batas itu begitu. Nah, batas itulah yang bicara soal pada satu sisi dia menjadi kewenangan KKP pada saat bicara ruang laut. Pada saat bicara soal ruang darat kaitan dengan hak itu kemudian menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN. Baik, kita
ke Pak Daniel, sudah terhubung kembali ya Pak Daniel. Mungkin menanggapi terkait dengan regulasi yang tumpang tindih dalam kasus ini. Apakah nanti akan ada evaluasi dari DPR terkait dengan regulasi kelautan, Pak? Ya enggak, kalau dari konteks penguasaan laut sudah clear, sudah jelas, laut nggak bisa dikapling. Mana ada HGB, apalagi sertifikat hak milik, nggak boleh. Itu bertentangan sejumlah undang-undang. Baik Pak Daniel, kalau tadi juga saya menggarisbawahi terkait Prof juga mengatakan bahwa ini ada dua hukum yang berbeda, darat dan juga laut. Apakah nantinya rencananya Komisi 4 juga akan memanggil pihak BPR ATN untuk klarifikasi kasus munculnya HGB dan juga SHM ini, Pak? Nah, kalau untuk Menteri ATR BPN itu dipanggil oleh komisi terkait atau oleh pansus nanti kalau memang pansus terbentuk. Komisi 4 itu Menteri ATR bukan mitranya. Artinya kami, kemudian Pak Daniel anggota tadi Komisi ada 4 bisa memanggil kalau bagian dari pansus. Kenapa? Ya, silakan Pak. Ya, jadi clear ya. Tadi kan dipertanyakan bahwa ada sejumlah peraturan, ada sejumlah undang-undang itu yang dilanggar dari persoalan pagar laut ini. Ya, yang paling tinggi tentu Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 33. Nah, pagar laut ini juga melanggar keputusan MK nomor 03 tahun 2010 yang menetapkan 4 indikator pemberian hak penguasaan pengusahaan terhadap pesisir ya. Nah, terus Undang-Undang nomor 1 2014 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, yang berat justru adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 5 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, jadi ini juga sudah disampaikan kemarin di dalam raker. Nah, karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk segera mengusut tuntas dan melakukan penegakan hukum. Karena ini persoalan cukup serius, karena pelanggaran undang-undangnya pun undang-undang berlapis. Bahkan Undang-Undang nomor 32, kalau misalkan dianggap melanggar, itu hukumannya bisa sampai 20 tahun itu. Ya Pak Daniel, apa sebenarnya penegakan hukum yang diharapkan oleh DPR dari Kementerian KKP dari rekomendasi yang sudah diberikan itu? Apa muara yang diharapkan oleh DPR terhadap proses hukumnya? Ya, dilakukan dengan meraan, dari artinya ada penegakan hukum. Kalau terjadi pelanggaran ya itu diberikan sanksi, diberikan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nggak perlu dilebihkan, nggak perlu dikurangi. Memang menjadi tugas penegakan hukum itu harus berjalan. Jangan sampai pemerintah itu kalah misalkan dengan netizen atau dengan nelayan yang bahkan mengetahui banyak hal misalkan. Masyarakat kan nanti semakin bertanya-tanya gitu. Ini negara ada pemerintahan atau enggak? Ini apa memang ada kekuatan yang lebih besar dari negara dan pemerintah gitu kan? Nah itu kan nggak boleh kita biarkan terjadi. Baik Pak Daniel dan juga Prof, kita akan melihat kondisi terkini juga ya Andi Kumala dan pemirsa di wilayah perairan Tangerang. Ini sudah ada rekan kami Rizka Salsabila yang akan mengabarkan untuk Anda bagaimana kondisi terkini pagar laut yang berada di wilayah Tangerang. Selamat pagi Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, selamat pagi. Adapun rencananya hari ini hari keempat pembongkaran dari pagar laut di Kabupaten Tangerang, yang mana pada hari keempat ini dimulai ataupun nantinya akan proses pembongkaran ini akan dimulai dari Tanjung Kait yang lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Tanjung Pasir itu sendiri, yang mana melihat kemarin pada proses pembongkaran pagar laut hari ketiga pagar laut yang berada di sisi pesisir Tanjung Pasir ini telah selesai ataupun telah dibersihkan seluruhnya oleh anggota personil gabungan dari TNI AL, kemudian PSDKP, Polair, kemudian Bakamla hingga nelayan setempat. Dan bisa dilihat di sebelah kiri saya ini memang terlihat beberapa pasak-pasak ataupun bambu yang memang masih tertancapkan, yang mana nantinya ini yang akan dibersihkan oleh personil gabungan tersebut. Adapun dari proses
pembongkaran pagar laut ini selama dari proses perdana hingga hari ketiga ini ditemukannya ada 2 lapis pagar, yang mana lapisan pertama yaitu yang panjangnya 30 km di bagian luar, kemudian di bagian dalam dari ataupun mendekati ke pesisir pantai sendiri ini adanya bambu-bambu yang ditancapkan tidak jauh dari pagar sepanjang 30 meter itu berdiri, yang mana itu nanti juga turut akan dibersihkan oleh para personil gabungan, yang mana nantinya rencananya hari ini akan dilakukan ataupun dimulai giatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami mengabarkan sendiri memang kami belum melihat adanya personil gabungan ataupun alat-alat yang akan digunakan pada proses pembongkaran pada hari ini, yang mana tadi kami pas kami datang sendiri ini memang belum adanya alat yang biasa akan digunakan seperti pada hari ketiga kemarin. Beberapa alat yang biasa digunakan itu seperti kendaraan tempur hingga tank amfibi milik TNI AL. Adapun pada melihat evaluasi dari proses pembongkaran di hari ketiga itu ada sedikit hambatan dari penggunaan alat tank amfibi ini, yang mana jaring dari pagar laut ini sempat membelit roda di kendaraan tempur, yang mana proses pembersihan ini memakan waktu sehingga turut menghambat dari jalannya proses pembongkaran, yang mana penggunaan dari beberapa alat tersebut ini harus ditahan terlebih dahulu. Dan kami juga masih mencari informasi apakah nantinya pada pembongkaran hari ini akan menggunakan alat yang sama atau menggunakan cara manual seperti pada saat awal pembongkaran itu. Adapun kendala yang dialami selama proses pembongkaran ini termasuk cuaca yang paling utama, yaitu angin yang kencang, kemudian ombak yang tinggi, yang mana pada hari ketiga kemarin ombak ini mencapai ketinggian 4 meter yang turut menjadi hambatan dari proses pembongkaran di pesisir Tanjung Pasir itu sendiri, yang mana kami harapkan juga untuk hari ini dapat berjalan lancar seperti semula. Adapun demikian laporan saya dari Tanjung Kait sendiri. Demikian Philip dan juga Andi, saya kembalikan ke Anda. Rizka, mungkin sedikit saja dari tempat Anda mengabarkan, apakah sudah ada terlihat tanda-tanda persiapan untuk pencabutan pagar laut hari ini atau seperti apa? Ya, Philip dan juga pemirsa, memang dari pagi tadi sejak kami datang kami belum melihatnya ada tanda-tanda ataupun personil gabungan hingga alat-alat yang biasa digunakan untuk proses pembongkaran pada pagi hari ini. Adapun nantinya kami sedang berusaha untuk mengkonfirmasi lebih lanjut untuk kapan ataupun apakah rencana pembongkaran pada hari keempat ini akan dilakukan. Adapun informasi ini kami masih terus gali. Kami juga terus berhubungan dengan Kepala Dinas Penerangan Pangkalan Utama Angkatan TNI AL, Bapak Komar Syarifuddin. Demikian, Philip. Baik, Rizka Salsabila, terima kasih atas laporan Anda langsung dari sekitar perairan Tangerang terkait jadi kasus pagar laut. Ya, belum akan terkonfirmasi dilanjutkan hari ini atau betul. tidak, tergantung cuaca mungkin. Ya, kita kembali ke Prof Maret, mungkin untuk closing statement kita ingin tahu dari kasus ini kebijakan yang paling tepat untuk diambil dalam melindungi hak-hak masyarakat ya, betul, untuk memanfaatkan laut ini khususnya nelayan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Prof? Baik, terima kasih. Sebetulnya kasus ini menjadi momentum begitu kita untuk bisa membenahi kebijakan dan tentunya regulasi bagaimana pemanfaatan ruang laut yang memberikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi masyarakat. Kita lihat cukup banyak sekali peraturan perundang-undangan yang berkepentingan pada pemanfaatan ruang yang potensi sumber daya alamnya juga cukup tinggi. Nah, sehingga sebetulnya momentum yang menurut saya baik ini ke depan, selain dalam jangka waktu yang pendek ini kita melakukan pemulihan fungsi agar kemudian masyarakat dapat kembali mengambil manfaat dari ruang laut yang ada saat ini, ke depan juga kita dalam waktu dekat bisa mulai menyepakati sebagai politik hukum nasional kita bagaimana batas-batas pemanfaatan ruang laut dan darat, sehingga ke depan kasus ini mungkin tidak akan lagi terjadi, termasuk bagaimana kemudian kedudukan penguasaan hak-hak atas tanah dan hak atas perairan yang sementara ini mungkin belum diatur secara tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mungkin begitu, terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Maret Prianta atas waktunya bergabung bersama kami, Prof. Kita harapkan bersama-sama bahwa segera ada solusi terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih juga Pak Daniel. Kita harapkan dengan tenggat waktu yang diberikan DPR kepada Kementerian KKP bisa diselesaikan cepat. Betul sekali. Terima kasih Pak Daniel dan juga Prof atas waktunya. Selamat pagi. Sehat selalu. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi ini masih akan kembali di segmen berikutnya. Kita akan melihat ternyata program dari Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis ini ada sedikit kerikil-kerikil. Ternyata ada ditemukan dugaan pungli. Waduh, gitu. Udah berniat baik, ada lagi ya. Di wilayah Tangerang, betul. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini viral di media sosial. Pengurus sekolah dasar negeri di Ciledug, Kota Tangerang, Banten diduga melakukan pungutan liar untuk program makan bergizi gratis. Ya, ini adalah bukti percakapan melalui media daring antara guru serta orang tua murid yang viral dan bocor ke media sosial. Pihak guru meminta sumbangan untuk wadah makan bergizi gratis kepada orang tua murid. Pihak Sekolah Dasar Negeri Sudimara 6, Kota Tangerang, Banten membantah adanya pungutan liar kepada wali murid sebesar Rp10.000 untuk wadah makan bergizi gratis. Hal itu dilakukan berdasarkan inisiatif orang tua. Pihak Badan Gizi Nasional mendatangi sekolah tersebut untuk mencari tahu kebenarannya dan persoalan tersebut sudah selesai. Padahal harusnya gratis kok, ini malah ada sumbangan 10.000 ya di Kumala ya. Iya, nanti kita akan klarifikasi ya, sebenarnya duduk perkaranya seperti apa. Apakah betul ini pungli, kemudian apakah betul kegiatan seperti ini dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional, karena informasinya kan sudah mendatangi juga sekolah tersebut. Nanti kita akan langsung menghubungi kepala sekolahnya, Kepala SD Negeri Sudimara 6, ada Pak Mahrudin. Selamat pagi Pak Mahrudin. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Mahrudin, kita ingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya duduk perkara dugaan pungli dari program makan bergizi gratis di sekolah Anda ini Pak? Oh iya, kalau dugaan pungli barangkali itu tidak benar ya. Yang sebenarnya ya kami hanya menginfokan akan ada sesuai dengan arahan dari dinas, akan ada MBG kepada orang tua. Kalau pengadaan kami tidak tahu sama sekali berkaitan dengan pengadaan. Kalau screenshot dari chat grup WhatsApp itu sebenarnya awal mulanya siapa Pak yang menginisiasi adanya pembelian kotak makan tersebut Pak? Iya, itu pure dari inisiatif orang tua, karena mereka mungkin udah mendengar akan ada MBG, jadi orang tua lah yang inisiasi untuk mengadakan wadah. Jadi sekolah kami tidak tahu apa-apa berkaitan dengan itu. Apakah sebelumnya ini juga sudah dibahas dari pertemuan itu Pak, atau memang tidak ada kemudian upaya dari pihak sekolah menjelaskan lebih lanjut kepada para orang tua agar hal isu ini juga tidak menjadi liar begitu Pak? Iya, kami dari sekolah hanya artinya menginfokan bahwa akan ada MBG seperti itu. Kalau pengadaan wadah kami barangkali emang belum tidak tahu menawar berkaitan dengan itu. Kalau wadah mah itu mungkin pure orang tua yang inisiasi sendiri gitu. Jadi kami sekolah tidak tahu apa dengan itu. Itu. Ya, apakah selama ini program makan bergizi gratis ini menggunakan wadah apa, Pak? Apakah sudah selama ini sudah dilakukan begitu, sudah didistribusikan di sekolah Bapak menggunakan wadah apa, Pak? Oh iya, kami kebetulan memang belum mengadakan itu, dan kita juga bukan termasuk sekolah yang sebagai uji coba, jadi belum ada gitu. Jadi belum tahu ya. Kalau sekolah percontohan mungkin iya mereka
mungkin sudah ada. Kalau kami belum ada sama sekali. Berarti pihak sekolah sendiri di grup WA itu berarti tidak ada perwakilan dari sekolah yang kemudian berada di grup WA itu yang membahas terkait sumbangan Rp10.000 ini, Pak? Gimana awalnya tadi kurang jelas, maaf. Baik, berarti tidak ada perwakilan dari pihak sekolah yang berada di grup WA yang membahas terkait sumbangan Rp10.000 untuk membeli wadah dari program makan bergizi gratis ini, Pak. Apakah tidak ada guru di dalam grup tersebut, Pak? Kalau sekedar grup di kelas, iya, guru sebatas wali kelas. Kalau berkaitan dengan pengadaan, mungkin guru nggak ikut campur, itu orang tua saja. Ada memang sebelumnya kami ada sosialisasi berkaitan akan ada MBG di 2025 ini setepat. Jadi ya artinya setiap kami sekolah menginformasikan kepada orang tua akan ada MBG. Sejauh itu tidak ada berkaitan dengan pengadaan wadah. Kami nggak tahu, belum tahu apa-apa. Tapi dari pihak sekolah sendiri, ini kalau dari bukti chatnya ada permintaan, kemudian hasil dari investigasi pihak sekolah seperti apa, Pak? Dari chat ini? Karena kan kalau memang sesuai dengan penjelasan Bapak, berarti ini ada hukum yang bisa diambil dari pihak sekolah. Sanksi. Iya, itu di grup orang tua gitu. Jadi itulah kadang-kala chatnya itu dipotong-potong seolah-olah guru yang bicara, bukan guru situ. Tapi kan yang melaporkan terkait ini juga orang tua, Pak, yang memprotes terkait dengan permintaan sumbangan ini juga orang tua, Pak. Kami kurang tahu kalau protes, karena itu di grup orang tua, ya, jadi nggak ada yang protes. Karena kita nggak menginformasikan berkaitan dengan wadah, kami hanya menginformasikan supaya sekolah bahwa akan ada MBG serentak tahun 2025 di Januari ini. Seperti itu. Selebihnya kami tidak tahu, itu orang tua kan. Orang tua inisiasinya. Apakah nantinya pihak sekolah akan melakukan pertemuan dengan orang tua siswa mungkin, Pak, untuk mengklirkan masalah ini? Mungkin kalau memang betul pihak sekolah tidak ada permintaan, kemudian melakukan klarifikasi, kemudian mencari duduk perkaranya seperti apa, mungkin, Pak? Ya, sekolah tentunya akan memanggil Korlas, akan menjelaskan bahwa artinya sekolah tidak ada terlibat dalam hal ini. Jadi pure itu adalah inisiatif dari orang tua begitu. Kalau memang mereka misalnya sudah terlanjur beli, ya karena sudah beli mau diapakan gitu. Kalau yang belum barangkali di stop aja dulu dah supaya tidak terjadi simpang siur beritanya gitu. Kalau dituduhkan ke sekolah, kami sama sekali tidak benar. Itu pure dari orang tua saja. Itu. Sementara itu, Pak, apakah akan ada panggilan juga terkait para wali kelas yang berada di grup WA ini untuk kemudian diberikan pencerahan ataupun diberikan sanksi terkait beredarnya sumbangan 10.000 ini, Pak? Ya, kami beberapa hari lalu sudah memanggil orang tua di kelas tersebut, memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya kita mendukung MBG, program pemerintah ini, ya menyampaikan bahwa ada MBG, dan kalau artinya jangan sampai terjadi ya yang tadi kami menginformasikan ada MBG, dan kasih pengertian jangan sudah sampai diklarifikasi dari wali-wali kelas juga, Pak, dari pihak guru juga sudah diklarifikasi ya, Pak, bukan hanya orang tua. Iya, akhirnya kan kami juga menginformasikan, kami sekedar sebatas dinas menginformasikan bahwa kita akan ada MBG di tahun 2025 ini pada guru-guru. Kalau pengadaan wadah, alhamdulillah sama sekali kami tidak terlibat dalam hal itu, tidak ada sama sekali. Pak, kalau boleh tahu mungkin terakhir terkait dari pengumpulan donasi ini larinya ke rekening mana, Pak? Tidak ada sama sekali. Itu orang tua kami nggak tahu kalau ditanyakan rekening. Nggak ada. Itu orang tua pure, orang tua masyarakat. Artinya masyarakat barangkali saking gembiranya program ini,
mereka berinisiasi seperti itu di luar pengetahuan sekolah seperti itu. Baik. Mereka Baik, terima kasih Pak Mahrudin, Kepala SD Negeri Sudimara 6. Mudah-mudahan ini ketemu ya duduk perkaranya seperti apa, sehingga tidak ada kesan bahwa ada pungli begitu. Kalau memang benar ini inisiasi dari orang tua dan juga bukan dari pihak sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mahrudin. Selamat pagi. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang pengendara mobil terekam kamera pengawas ini melakukan penodongan di SPBU ketika sedang mengantri untuk mengisi BBM Pertalite. Koboi dong ya? Koboi, tapi tanpa kuda ini. Ya, aksi itu terjadi karena petugas SPBU menolak si pengemudi yang hendak mengisi BBM jenis Pertalite tapi tak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Tak terima tidak diperbolehkan mengisi BBM Pertalite, pengemudi mobil itu tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam petugas SPBU. Atas kejadian ini, Kepolisian Sektor Cipayung, Jakarta Timur menelusuri aksi pengendara mobil yang menodongkan pistol dengan mendatangi lokasi untuk mengetahui pasti peristiwa yang terjadi. Menggali keterangan 2 orang petugas SPBU yang berjaga, yakni Didi Yusuf dan Kartiman, serta mengumpulkan bukti petunjuk dari rekaman CCTV. Berbekal petunjuk keterangan saksi dan rekaman CCTV, pelaku kini telah ditangkap anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jangan coba-coba jadi koboi ya. Ketika kesabaran setipis tisu kalau kata orang. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di TKP, sudah ada rekan kami Sekar Wanda yang akan mengabarkan kepada Anda pemirsa sebenarnya bagaimana lokasi dan juga kejadian penodongan senjata ini ketika mengantri mengisi BBM. Selamat pagi Sekar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Philip, Mala, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di rest area kilometer 10 Cibubur, di mana ini merupakan tempat kejadian peristiwa viral. Seorang petugas SPBU ini ditodong senjata tajam pada kemarin pagi pukul 5:30 pagi tepatnya, di mana pada saat itu sang petugas memang sedang bertugas dan memang saat itu juga sedang melayani para pengunjung yang ingin mengisi bensin, salah satunya ini Pertalite. Dan memang untuk bisa mengisi Pertalite ini dibutuhkan barcode, begitu. Tak hanya Pertalite saja, solar pun juga begitu, karena memang ini sudah disosialisasikan oleh pihak pemerintah sejak Oktober 2024 lalu. Namun sayangnya pengunjung yang kemarin ini berkunjung untuk mengisi BBM ini tidak terima karena ia harus menunjukkan barcode di aplikasi My Pertamina, karena dia tidak memiliki barcode tersebut sehingga dia langsung terpincut emosi dan mengeluarkan senjata tajam dari kantongnya dan mengancam, "Saya akan tembak kamu." Tentu ini sangat mengerikan. Sebelumnya saya juga sudah berbincang dengan beberapa petugas di sini, apakah memang kejadian seperti ini seringkali terjadi di area SPBU ini, bahwa ternyata memang untuk kejadian-kejadian di mana pengunjung ini memiliki konflik antara satu sama lain itu sering terjadi. Namun jika sampai mengancam dengan senjata tajam, ini baru pertama kalinya terjadi. Dan usai kemarin kejadian ancaman senjata tajam tersebut terjadi, tak lama kemudian dari pihak kepolisian ini menangkap pelaku yang menodong senjata tajam tersebut dan juga memanggil para saksi seperti kemarin, yakni petugas SPBU Didit dan juga Kartiman, serta juga petugas Satpam yang juga melihat kejadian tersebut. Sebagai informasi, memang sejak Oktober 2024 pengisian BBM jenis Pertalite ini memang diwajibkan pemirsa menggunakan barcode dari aplikasi My Pertamina. Namun pihak kepolisian kemudian akhirnya berhasil menangkap pengemudi yang menodongkan pistol kepada petugas SPBU di Tol Jagorawi tersebut. Pemirsa, tadi saya juga sempat berbincang dengan petugas di sini bahwa memang rest area kilometer 10 Cibubur ini
cukup ramai. Bisa Anda lihat pada pagi hari ini banyak sekali truk-truk, kemudian bis, kendaraan-kendaraan besar ataupun kendaraan pribadi yang melintas, sehingga memang kondisi SPBU di rest area kilometer 10 Cibubur ini cukup ramai. Dan memang kejadian yang kemarin terjadi yang cukup viral ini juga tentu membuat kaget petugas SPBU. Saat ini kondisi dari saksi maupun juga dari korban serta petugas pengelola yang kemarin melihat kejadian tersebut diliburkan oleh pihak pengelola guna untuk menenangkan atau memberikan waktu, mengingat kemarin proses pemanggilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para saksi, korban dan juga pelaku ini cukup lama. Kemarin dari pihak pelaku ini di BAP pada pukul 11:30 siang dan itu berlangsung selama seharian, sehingga ini cukup memakan waktu begitu. Untuk sementara Philip dan juga Mala, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung sekaru Anda dari SPBU Rest Area Cibubur ya, tempat kemarin lokasi kejadian penodongan senjata api yang dilakukan oleh salah satu pengendara yang tidak mau mengikuti arahan dari petugas SPBU. Baik, terima kasih sekaru Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, kalau memang tidak mau ikut aturan ya tidak boleh marah dong ya. Tapi juga kalau kita lihat tadi beruntung ya petugas SPBU bisa menanganinya dengan tenang begitu. Betul. Artinya tidak memberikan perlawanan apapun sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Betul hanya melakukan penodongan. Oke pemirsa, kita akan ke berita lainnya. Ini ada keluarga Osima Yukari, salah satu pramugari korban kebakaran Glodok Plaza yang melakukan evakuasi mobil milik korban dari lantai 7. Barang pribadi hingga karcis masuk area plaza masih utuh di dalam mobil. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis karena teringat momen Osima dan keluarga di mobil korban. Mobil nampak masih dalam kondisi baik dan masih bisa dikendarai. Bahkan di bagian dashboard mobil itu masih ada karcis yang mencatat jam masuk Osima ke dalam plaza. Kalau kita lihat keluarga tampak histeris dengan melihat kendaraan dari korban. Barang pribadi lain yang berada di dalam mobil milik korban juga langsung diamankan petugas kepolisian guna penyelidikan dan tes DNA. Ya memang sejauh ini polisi juga masih mengalami kesulitan ya Andi Kumala dan pemirsa untuk mengidentifikasi korban-korban yang telah ditemukan ya. Tentunya kita berharap semua korban bisa cepat diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Kita ke informasi lainnya, hujan deras yang terjadi di wilayah Cianjur menyebabkan sebuah pohon besar setinggi 20 meter tumbang di Jalan Raya Puncak Cipanas. Petugas gabungan dari BPBD Cianjur, TNI dan Polri sempat kesulitan untuk menarik batang pohon yang melintang di tengah jalan karena kondisi pohon yang keras saat dilakukan pemotongan. Menurut petugas, pohon besar yang tumbang ini disebabkan karena hujan yang turun terus-menerus sejak Kamis siang. Hal ini tentunya mengakibatkan pohon yang berada di atas tebing ini tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Puncak Bogor dan Jakarta ini terpaksa ditutup dan dialihkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi. Pemirsa, jenazah bayi berusia 5 bulan yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah ini berhasil ditemukan oleh tim K9 atau tim anjing pelacak Polda Jawa Tengah. Tim K9 atau anjing pelacak Polda Jawa Tengah menemukan jenazah bayi berusia 5 bulan yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Jasad bayi bernama Abian ditemukan dalam keadaan tertutup selendang dan berada di bawah kasur yang tersangkut di pohon bambu dekat dengan aliran air. Paman Abian yang turut dalam pencarian dan penggalian tidak mampu menahan tangis saat menyaksikan tim SAR gabungan menemukan jasad Abian.
Diketahui ibu dari bayi Abian turut meninggal dunia dalam bencana tanah longsor, sementara sang ayah hingga kini masih dilaporkan hilang. Turut berduka cita dan sangat prihatin dengan bencana yang terjadi di Pekalongan. Betul, dan kita harap semua korban bisa cepat ditemukan ya. Iya. Moga-moga masih ada yang selamat nih kalau pencarian terus dilakukan dengan cepat. Iya. Namun tentunya kalau kita lihat juga cuaca menjadi salah satu tantangan tersendiri ya untuk tim SAR dan juga para tim pencari korban longsor di Pekalongan. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali tentunya dengan sejumlah kabar-kabar yang lagi viral di media sosial. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke informasi viral berikutnya. Seorang perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengamuk dan menebas kekasihnya sendiri dengan menggunakan parang hingga terluka karena kesal saat ditagih hutang. Ini kekasih sendiri ditagih hutang berbuntut panjang, ini ngamuk. Betul sekali, dan inilah aksi viral di media sosial di mana perempuan ini ngamuk dan menganiaya kekasihnya sendiri. Seakan belum puas, sang perempuan kemudian menebas kaki kekasihnya dengan parang sehingga mengalami luka yang cukup serius. Amarahnya semakin memuncak karena perempuan ini kemudian merusak dan membanting motor korban yang terparkir di dalam rumah. Tidak terima dianiaya oleh kekasihnya sendiri, korban kemudian melapor ke kantor polisi. Ya, dari wilayah lainnya ini pemirsa, waspada jambret di siang hari. Sebuah video viral yang memperlihatkan seorang pria di wilayah Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini mengamuk dan menebas. Dan juga ini ada seorang jambret yang terjadi pada siang hari nih. Gimana nih Andi Kumala? Siang-siang tetap jambret ya. Peristiwa yang diketahui terjadi di Jalan Raya Otonom Cikupa, kilometer 15 Telaga Sari, Kecamatan Cikupa, terjadi pada kondisi siang hari. Pada awalnya, seorang pengendara sepeda motor diserempet oleh pengendara motor lainnya, lalu tiba-tiba saja pengendara motor yang menyerempet menggasak barang korban hingga membuat korban jatuh. Kejadian ini terekam dari video dashcam mobil sehingga kemudian viral. Jambret siang hari udah semakin berani begitu ya, Andi Kumala dan juga pemirsa. Untung ada video dashcam ya, jadi bisa ketahuan pelakunya siapa. Dan beruntung juga tidak ada kendaraan-kendaraan lain yang lewat sehingga ketika terjadinya aksi jambret ini pelaku yang jatuh juga tidak kenapa-napa. Masih ada viral lagi sebuah video memperlihatkan seorang oknum TNI ribut dengan seorang pengendara di jalan ya. Insiden ini diduga terjadi pemukulan, sempat terjadi pemukulan Andi Kumala dan pemirsa. Seorang oknum anggota TNI terlibat keributan dengan salah satu pengendara mobil. Peristiwa ini diawali dari pemilik mobil baru keluar tol Jagorawi menuju ke arah Taman Mini dan mengambil jalur sebelah kiri. Kemudian mobil tersebut bertemu dengan mobil dinas oknum TNI yang tak terima saat pengendara mengklakson mobil dinas tersebut. Alhasil terjadi keributan antara mereka hingga mobil dinas oknum TNI tersebut akhirnya berhenti dan pengendaranya turun. Tidak sampai di situ, oknum TNI tersebut marah-marah dan diduga sempat memukul pengendara mobil yang ternyata memiliki dashcam ini ya. Aparat sebaiknya memberikan contoh yang baik. Betul, harus bisa menahan diri, harus bisa menertibkan, jangan justru main pukul. Ini main hakim sendiri namanya. Karena kan ini juga namanya di jalan, semua bisa terjadi. Pertebalah kesabaran. Begitu. Jangan
kesabaran tuh jangan setipis tisu kalau Iya, kata tapi orang. emang kalau macet tuh memang bikin emosi sih ya. Betul, iya sebenarnya Harus sih. kuat-kuat iman kalau macet ya. Kuat-kuat iman. Oke, kita ke berita viral lainnya. Seorang wanita diduga pelaku pencopetan di wilayah Pasar Minggu, Gasipu, Bandung, Jawa Barat ini tertangkap basah oleh warga. Korban pencopetan adalah ternyata juga seorang ibu-ibu. Iya, meski tak sampai di amuk massa, namun terduga pelaku terciduk mencopet setelah kedapatan menyimpan HP korban di dalam tasnya. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengancam akan menuntut orang-orang yang menangkapnya. Ini kayaknya wanita akhir-akhir ini lagi Dia menyangkal ya. menyangkal ya, betul, sempat menyangkal. Padahal ada tapi ada buktinya, rekamannya. ada buktinya begitu. Kalau tadi kekerasan, ini pencopetan, tolonglah. Contohlah Andi Kumala, yang baik-baik aja gitu. Amin, amin. Yang penting mencari rezeki itu harus halal ya. Halal, betul. Kayak sekarang bangun pagi, kerja. Harus mencari rezeki yang halal. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Hidup Sehat. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.